Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada orang yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan untuk mengerjakan sholat, qadha sholat, bagaimana hukum mengqadha sholat tersebut bagi ahli warisnya? Jawabnya sunnah. Bukan ahli warisnya saja, bahkan orang lain pun juga disunahkan. Nah, ini ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan harus diqadha, sunnah diqadha, bahkan wajib diqadha. Ada yang mengatakan tidak. Maka mereka itu mengatakan kan sholat itu kewajiban untuk dikerjakan orang hidup. Orang punya qadha sholat suruh ngodoi orang lain itu bagaimana? Dan ini dikiaskan oleh para ulama dengan haji. Orang itu boleh menghajikan orang lain dengan nas hadis itu. Nabi mengatakan pada seorang sahabat, hajilah kamu dari saudara kamu yang namanya Syubrumah itu. Jadi menghajikan orang itu boleh dengan nas hadis. Maka dikiaskan mensolatkan orang juga boleh, puasa untuk orang lain juga boleh. Bahkan amal-amal apapun boleh dihadiahkan pahalanya kepada orang lain. Tapi ini aku harus membedakan haji untuk orang lain dengan hadiahkan orang lain, beda loh ini. Jadi saya haji dengan niat menggantikan fulan, namanya badal haji, menghajikan orang lain namanya. Tapi kalau kamu haji dengan niat untuk diri kamu sendiri, terus pahalanya untuk fulan, ini juga boleh. Jadi kalau orang mati punya hutang haji, maka diwajibkan keluarganya menghajikan dia. Saya sebagai wakilnya dia haji. Gitu. Ini nas hadis ini nggak boleh diakal-akali ini. Tidak. Begitu juga sholat, maksud mensolatkan orang itu ya, saya sholat sebagai gantinya orang yang sudah meninggal itu. Ada perkara lain lagi, isolus sawab namanya. Isolus sawab itu menghadiahkan pahala. Itu lain lagi, saya sholat untuk diri saya sendiri, pahala saya hadiahkan kepada fulan, ini juga boleh. Ini dikatakan para ulama, sebagaimana orang iman ini diperintahkan kerjasama, bantu-membantu urusan materi, juga mereka itu diperintahkan bantu-membantu urusan amal, urusan pahala. Jadi pemikiran kita begitu itu. Bantu duit boleh, bantu pahala juga boleh gitu. Termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini hadisnya banyak sekali. Ada hadis juga kalau orang itu mati, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam itu mati, putus amalannya. Kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak yang mendoakan. Yang lain kan nggak bisa. Pahala dia terputus kecuali dari 3 perkara ini. Ini lain lagi, pembahasannya bukan masalah pahala dia. Pahala saya hadiahkan, lain enggak? Yang dibicarakan para ulama, pahala saya hadiahkan itu boleh atau tidak? Siapanya boleh, seperti haji tadi itu. Di inqata amaluhu itu putus pahala amal dia putus kecuali 3 ini. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Itu pahala dia putus selain dari 3 itu. Masalah yang kita bahas ini bukan masalah pahala dia memang sudah habis. Ini pahala saya berikan, ini boleh. Paham maksudnya? Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis itu. La maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang itu baginya amalannya masing-masing. Iya. Setiap kamu itu
amalan kamu masing-masing. Ini amalan saya juga, amalan saya masing-masing. Tapi saya hadiahkan kepada orang, itu siapa yang melarang? Memang saya itu punya pahala, saya hadiahkan kepada orang, kenapa nggak boleh? Dan ini sudah dinas oleh Nabi dengan itu tadi, apa itu, menghajikan orang lain. Bahkan ada hadis, man mata wa alisyam soma'an waliyu. Barang siapa mati punya utang puasa, hendaklah keluarganya puasa sebagai gantinya. Jadi kan bisa transfer pahala. Maupun ini adalah satu fasilitas, satu kemudahan, satu anugerah yang Allah berikan kepada orang beriman, boleh gotong royong saling memberi hadiah pahala. Sebagian ulama berpikir lebih dalam lagi. Kamu menerima pahala yang dihadiahkan orang Islam itu sebetulnya hasil amalan kamu sendiri. Loh, Pak Musan, iya, gara-gara kamu masuk Islam, maka kamu dapat keistimewaan itu. Jadi itu sebetulnya sebabnya kamu sendiri sebenarnya. Supaya kalau kamu tidak iman, maka pahala siapa aja nggak bisa datang kepada kamu. Jadi kalau disederhanakan, di antara pahalanya orang yang beriman, di antara pahalanya orang yang beriman adalah bisa menerima pahala dari orang yang beriman yang lain. Jadi maknanya menerima pahala itu sebetulnya sumbernya kamu sendiri sebetulnya itu. Seperti kamu mendaftarkan diri jadi santri, akhirnya dapat fasilitas macam-macam. Ada selamatan, kamu diundang, kalau nggak santri padahal nggak diundang, umpamanya. Sebetulnya itu juga hasil dari perbuatan kamu sendiri. Begitu juga orang iman menerima pahala orang lain itu sebetulnya hasil daripada perbuatan dia sendiri karena dia masuk Islam. Paham ya? Masa itu orang menerima pahala orang lain? Enggak loh, teman-teman. Itu pahala dia sendiri. Pahala dia sendiri bagaimana? Di antara pahalanya masuk Islam, bisa menerima pahalanya orang Islam. Paham? Di antaranya pahalanya masuk Islam adalah dapat menerima pahalanya orang Islam. Gitu loh. Dan ini alasan para ulama itu banyak masalah ini. Dan cukup kuat, lebih dari 70 dalil urusan ini. Kamu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang dangkal, yang enggak mau ngaji. Orang lah maka sahabat, orang maka sahabat, enggak ada hadiah-hadiah gitu. Ya itu menurut kamu tuh enggak, karena kamu belum tahu alasannya, kamu belum tahu dalilnya. Kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Wallahu a'lam.